Baiklah, terima kasih. Saya mohon hadirin untuk dapat duduk kembali. Terima kasih. Berikutnya, sebelum acara dilanjutkan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita lakukan pada hari ini semua dapat berkah dan Indonesia akan lebih baik lagi. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Berikutnya saya undang Ibu Deputi Inklusi, Ibu Jaleswari Pramodawardhani untuk memberikan sambutan. Ya, terima kasih Mbak Kidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati kawan-kawan semua yang hadir di sini, teristimewa Ibu Atikoh Ganjar. Terima kasih sudah bersedia ngobrol bersama kita pada pagi hari ini. Saya tidak bicara bahwa ini adalah diskusi, seminar dan lain-lain. Di hari Sabtu sebaiknya kita ngobrol dan sama sehat. Terima kasih sekali lagi Pak Lukman beserta Ibu, kemudian Ibu Aziza, Maruf Amin, kemudian kawan-kawan komunitas masyarakat sipil, akademisi, kemudian dari media juga, dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran di acara peringatan Hari Anti Korupsi 9 Desember dan Hari HAM Internasional tanggal 10 Desember. Saya rasa ketika kita bicara tentang apa kaitannya Hari HAM dan Hari Anti Korupsi, saya tidak bicara banyak. Kita bicara bahwa esensi dari hak asasi manusia adalah ketika negara dalam fungsi yang paling asasinya harus memenuhi kesejahteraan dan keamanan. Dan kesejahteraan serta keamanan itu bicara soal hak visipol dan kemudian kalau bicara tentang kesejahteraan adalah hak ekonomi, sosial, budaya. Dan dalam kaitan ini, dalam kita mengaitkan dengan Hari Anti Korupsi, saya rasa ini sangat berkaitan karena dengan tanpa adanya anti korupsi, hak-hak warga negara tidak bisa terpenuhi dan terlindungi dengan baik. Saya tidak bicara banyak, saya hanya ingin menyampaikan bahwa Deputi Inklusi dalam konteks tim pemenangan Ganjar Mahfud, tim nasional, kami sebetulnya merujuk kepada satu semangat bahwa tidak ada satupun kelompok masyarakat yang ditinggalkan di belakang. No one left behind. Jadi di sini kami di diskusi di Deputi Inklusi ini kita banyak sekali elemen-elemen yang tergabung, baik itu perempuan, kawan-kawan penyandang disabilitas, lintas agama, etnis dan lain-lain yang selama ini dalam hiruk pikuk demokrasi kita, dalam hiruk pikuk pesta pemilu kita ini sering tidak disapa. Padahal saya tidak ingin sebetulnya bicara soal jumlah, karena yang paling penting adalah di balik angka-angka itu memiliki makna yang luar biasa sebagai warga negara yang tidak boleh diperlakukan diskriminatif. Itu saja sapaan saya pada pagi hari ini untuk menghantarkan salam sehat kita dengan Ibu Atikoh yang kita cintai bersama, dan saya rasa ini pasti akan gayeng karena akan melibatkan banyak hal. Saya melihat di sini kawan-kawan penyandang disabilitas, kawan-kawan perempuan, kemudian yang masyarakat adat dan lain-lain sudah hadir, dan terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kedengaran. Terima kasih Ibu Deputi Jaleswari Pramodawardhani. Berikutnya saya undang Mbak Judi Kristanti yang akan menjadi moderator memandu salam sehat bersama Ibu Atikoh. Saya persilahkan Bu Judi.
Baik, terima kasih Mbak Lilin, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Selamat pagi. Saya pagi ini dikasih sampur gitu untuk jadi sebenarnya bukan moderator karena tadi Mbak Dani juga sudah menyampaikan bahwa ini kita ngobrol aja supaya gayeng gitu ya. Jadi saya menemani aja. Tapi saya juga minta Mbak Dani untuk menemani sini di depan sama Mbak Atiko. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita selain di ruangan ini ada juga teman-teman yang bergabung secara online ya. Jadi saya mengucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan di sini dan teman-teman di Indonesia wilayah barat. Dari mana sih? Halo-halonya dada-dada. Ya. Kemudian teman-teman selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman di wilayah Indonesia Tengah. Dan selamat siang untuk teman-teman yang ada di wilayah Indonesia Timur ya. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat semuanya dan salam sejahtera. Tanpa berpanjang kata, saya ingin mengajak Mbak Atiko untuk ke depan. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Atiko dan juga Mbak Dani mohon juga bergabung untuk menemani. Nah ini supaya nanti ngobrolnya lancar bapak-bapak. Jadi karena Mbak Atiko habis jalan-jalan ke Jawa Timur, Jawa Tengah ya, Jawa Barat, Jogja, Jawa Tengah ya. Jadi air tidurnya sedikit. Oh banyak tidur di kayak Ali Topan ya, anak jalanan. Ya, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu Ibu Atiko. Ini nanti kalau saya sepanjang memandu acara atau menemani Ibu Atiko sering slip dengan menyebut Mbak Atiko, nggak apa-apa ya, karena perkenalan. Oke Mbak, oke baik. Ya, jadi nama lengkap Mbak Atiko ini adalah Siti Atiko Supriyandi. Ya. Lahir 25 November, kelahiran Purbalingga, Jawa Tengah. Seperti sudah diketahui oleh teman-teman semua, Mbak Atiko ini merupakan cucu dari Kiai Haji Hisham A. Karim, pendiri Pondok Pesantren Riyadus Solihin. Oh murid. Di sini ada muridnya. Si Mbak saya itu murid. Oh ya ampun. Ternyata begitu. Ternyata berguru di panjang ceritanya. Oh, panjang ceritanya. Oke, pada tahun 90 sampai 97 Mbak Atiko, kok lama banget ya, salah nih kayaknya nih. Ini salah contekan kayaknya. Menempuh pendidikan di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kampus di mana beliau bertemu dengan Pak Ganjar, capres kita. Ya. Cilok tahun 84, mulai kenalan di KKN di wilayah Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung. Ya, itu Cilok. Ya. Setelah menikah, saya berdiri ya. Setelah menikah sempat LDR-an karena Mbak Atiko ini melanjutkan studi di Tokyo dengan mengambil program studi kebijakan publik. Ya. Nah, saya pengen menggarisbawahi ini menjadi bukti bahwa Mas Ganjar, capres kita, bahkan sudah menjalankan apa yang dituliskan sebagai misi pertama beliau, yaitu mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. Tepatnya butir 1.5, perempuan maju dan anak sejahtera. Lebih tepatnya lagi, sub 1.5.1 Kartini maju. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi misinya Pak Ganjar sama Pak Mahfud ini nggak ngadi-ngadi gitu ya, karena udah dijalankan sejak lama ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, pagi ini kita akan sebelumnya saya harus menyampaikan bahwa tadi udah disebutkan Mbak Atiko itu pendidikannya seperti apa. Kemudian perjalanan Mbak Atiko ya
2 minggu lalu kita nih dari Kedeputian Inklusi bertemu dengan Mbak Atiko. Ya. Beliau cerita bahwa tulisan nama asli beliau itu Atiko itu harusnya pakai Q, gitu ya. Kof. Ya. Jadi entah kenapa kemudian berubah menjadi huruf K. Ya. Di Indonesia kan, model Indonesia. Ya. Jadi sekarang hampir di semua publikasi, tapi di identitas legalnya juga K, ya. Jadi semuanya K, padahal itu sebenarnya Q, ya. Jadi kalau teman-teman baca Atiko dengan K, dalam hati oh ini Q, gitu ya. Jadi mau yang benar, oh ini Q. Nah, menurut orang, ini saya Google nih ya, bukan menurut Mbak Atiko nih. Nama Atiko itu tergolong percaya diri, cenderung memimpin dengan berwibawa, ya, dan selalu mencari petualangan. Ketahuan banget kan, lari sana, lari sini. Ia sangat tertarik dengan isu sosial, ya, dan juga sifat mandiri. Orang ini, ya, maksudnya di sini karena kita ada Mbak Atiko, orang ini juga bicara apa adanya, apa yang dirasakan. Ya, jadi tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Atiko. Nah, beliau ini Mbak Atiko pernah bekerja menjadi wartawan di Harian Umum Solo Pos. Pertarungan untuk mengenal dunia pekerjaan yang gak mudah, ya Mbak. Mungkin nanti bisa diceritain juga. Sebuah media lokal di Solo, Jawa Tengah saat sedang menempuh studi di Universitas Gadjah Mada. Oh, ini sambil kuliah kerja. Oh, jadi wawancara. Jadi kenapa saya ditulisnya di situ lulusnya 97 karena 1 tahunnya itu saya sebetulnya sambil kerja. Sudah lulus secara teori, secara semuanya, tetapi karena waktu itu saya yatim piatu ya. Jadi kalau sudah lulus nanti gimana posisinya gitu. Jadi saya kerja dulu, wisudanya belakangan. Oke. Itu jadi ya nggak apa-apa. Disebutnya di situ 97 nggak apa-apa. Iya, baik, jadi terbuka misteri 90 sampai 97 ya. Kemudian tahun 99 Mbak Atiko ini juga mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil untuk penempatan di Purbalingga, Jawa Tengah. Tapi kemudian pernah juga bekerja di kantor pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan beberapa gubernur, termasuk Bapak Fauzi Bowo, Pak Joko Widodo, dan Pak Basuki Cahayapurnama. Selama menjadi PNS, Ibu Atiko pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara selama 3 tahun lantaran mendampingi Mas Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah. Sekarang udah mengundurkan diri, udah pastinya. Udah lama ya pengunduran dirinya. Nah, sekarang saya mau cerita babak perkenalan saya dengan Mbak Atiko itu kira-kira tahun 2016 atau 2017 ya. Untuk pelatihan gerakan saya perempuan anti korupsi. Mbak Atiko ini tidak seperti istri-istri pejabat lainnya. Ya. Mbak Atiko benar-benar patuh ikut pelatihan selama 2,5 hari. Ya. Biasanya banyak yang datang buka gitu ya. Tapi Mbak Atiko benar-benar ikut pelatihan selama 2,5 hari penuh sama seperti peserta lainnya yang berasal dari berbagai kalangan, ya, perempuan-perempuan dari berbagai kalangan. Kalau saya cermati, hitung-hitung gitu, kayaknya cuma 3 deh yang kayak Mbak Atiko di Indonesia ini, ya, yang ikut pelatihan penuh saya perempuan anti korupsi selama 2,5 hari, ya. Di sela-sela acara dan satu pertemuan tidak sengaja di restoran Adem Ayem Solo, ya, obrolan kita adalah tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan menjaga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dari praktek-praktek atau tindak pidana korupsi. Karena memang dari perempuanlah kita bisa menjaga keluarga kita. Juga termasuk bagaimana Mbak Atiko ini menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada putra semata wayangnya, Mas Alam Ganjar, dan menjaga suaminya, Mas Ganjar, dari perilaku dan praktek-praktek korupsi. Jadi obrolannya seputar itu dan seputar juga aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Nah, aktivitas lainnya, ini catatannya kok kemerungsung.
Oh iya. Mbak Atiko seperti kita tahu memiliki minat dan aktivitas yang luas dan beragam, menjadi pembicara di berbagai acara, salah satunya sekarang. Juga aktif berolahraga, tadi udah kelihatan meloyang layu ke sana kemari, lari-lari, bagian dari mencari petualangan, termasuk bersepeda. Juga menjuarai berbagai kompetisi maraton. Mbak Atiko memiliki empati yang kuat terhadap perjuangan sosial serta berpartisipasi secara penuh dalam rangkaian acara Run Against Cancer 2023 yang dimulai pada November 2022 dan mendukung penggalangan dana untuk rumah singgah bagi para pejuang kanker selama proses penyembuhan. Kita saksikan beberapa aktivitas beliau dalam video berikut ini. Mbak Atiko untuk bercerita, ya, ada pantun, nanti tolong dibilang cakep ya keras. Udah diharuskan. Oh cantik ya, cakep aja deh, cakep aja. Setiap orang punya hak asasi untuk menjaga diri sendiri. Mari kita dengarkan Ibu Atiko berbagi bagaimana melindungi keluarga dari korupsi. Silakan Mbak Atiko mungkin bisa berbagi bagaimana Mbak Atiko selama ini ya, menjaga keluarga atau menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Silakan. Terima kasih Mbak Judi, Mbak Dani, teman-teman semua. Siapa? Lukman, terima kasih. Bu Edi, Mbak Lisa, terima kasih. Tapi sebelumnya saya ingin mengapresiasi luar biasa kepada panitia ini yang menunjukkan bahwa memang divisi inklusif ada juru bicara isyarat. Ya. Karena terkadang kita mengatakan sudah inklusif, tapi ternyata kenyataannya belum sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa kita memang sudah inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatan yang luar biasa ini saya bertemu dengan ibu-ibu yang juga sangat luar biasa. Banyak sekali wajah-wajah yang saya sudah familiar dan sangat perform di bidangnya masing-masing. Menurut saya ini backgroundnya sangat heterogen. Ada dari politisi, ada dari sarjana hukum yang bergerak di bidang memang pencegahan korupsi, kemudian terutama perempuan-perempuan yang luar biasa yang tergabung dalam agen SPAK ya. Saya perempuan anti korupsi yang bagaimana kita bisa menginternalisasi budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada dari komunitas masyarakat sipil dan seluruh hadirin yang berbahagia. Mbak Judi tadi sampaikan bahwa bagaimana kita sebagai perempuan khususnya, karena sebetulnya perempuan itu adalah menjadi tulang punggung ya, menjadi garda terdepan terkait untuk perjuangan anti korupsi. Karena perempuan itu kan tiang negara. Kalau mau negaranya ini baik, perempuannya juga harus baik. Kalau mau negara kita itu kuat, perempuannya juga harus kuat. Ada dari sisi instrumen kepatuhan untuk budaya anti korupsi itu ada 2 jenis ya. Yang pertama, ini saya menyetir di lamannya KPK. Yang pertama itu adalah kepatuhan instrumental. Kepatuhan instrumental itu berarti saya tidak mau melakukan korupsi karena efeknya atau konsekuensinya nanti saya dihukum. Itu ya. Ada undang-undang, ada regulasi dari negara yang tidak memperbolehkan saya melakukan itu. Yang kedua adalah kepatuhan normatif. Kepatuhan normatif ini berdasarkan studi yang ada ini lebih efektif. Karena apa? Sudah diinternalisasi dalam keseharian. Kejujuran, moralitas itu dalam sehari-hari. Bukan karena takut dihukum, tapi dia tahu bahwa itu salah. Mungkin yang paling gampang kita contohkan adalah budaya yang ada di Jepang. Saya berkali-kali mengalami itu, teman saya juga berkali-kali mengalami itu. Misalnya kita buku, saya tinggal di sini, atau teman saya itu baru beli kamera yang harganya cukup mahal, yang dia harus menabung selama 3 bulan untuk bisa membeli, ketinggalan ketika kita makan. Sampai kita pulang sudah 2 hari baru dia sadar bahwa kameranya itu ketinggalan. Teman saya langsung agak stres. Waduh, harganya mahal. Ketika kita balik ke sana posisinya masih di tempat yang sama. Jadi inilah makna dari internalisasi budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Tentu yang menjadi tonggak atau ujung tombak dari budaya ini adalah akarnya adalah di keluarga. Karena dari keluarga lah kita mulai ditanamkan pendidikan-pendidikan moral, pendidikan-pendidikan budi pekerti, pendidikan keagamaan yang itu akan menjadi benteng. Dalam melakukan apapun itu ada konsekuensi, baik konsekuensi secara pribadi maupun kepada yang maha kuasa. Dan kalau secara teori ya Mbak Judi ya, yang paling efektif untuk mulai ditanamkan, ya kalau masih di kandungan otomatis ya, tapi mungkin anak kan masih belum bisa berkomunikasi secara lancar, umur 4-9 tahun. Anak itu mulai dikenalkan hak dan kewajibannya, kemudian apa yang menjadi konsekuensi dari setiap perbuatan. Misalnya kalau tugas di sekolah PR besok harus dikumpulkan, emaknya malah yang panik, yang bikin emaknya. Sebetulnya ini kita tidak sadar itu sedang memapar anak kita, mengkontaminasi anak kita untuk budaya koruptif. Kalau kita, itu tugas anak, ya harus anak kita hanya mendampingi. Kalau konsekuensinya dia tidak mengerjakan, besok mendapatkan hukuman dari sekolah, nggak apa-apa, karena memang kamu salah. Jadi anak tahu, oh ya, kalau saya tidak disiplin,
saya tidak bertanggung jawab, ada feedback ke saya yang tidak baik. Orang tua tidak boleh permisif untuk budaya-budaya seperti ini. Termasuk juga misalnya si anak melanggar hak-hak orang lain, termasuk misalnya budaya antri. Itu sepele sekali sebetulnya, sepele sekali. Tetapi kalau ada semacam nggak apa-apa lah, kan kasihan, misalnya seperti itu. Kecuali kalau memang ada klausul ya, dimana kan untuk anak kecil, untuk orang tua diperlakukan khusus, itu beda lagi. Anak juga harus dikasih tahu kenapa dia boleh duduk, misalnya kalau di kereta kan ada ya Bu, untuk yang priority. Kenapa anak boleh duduk di situ, orang tua boleh duduk di situ? Itu juga harus ditanamkan dari kecil, karena agar dia juga menghargai hak orang lain. Dan kita juga memberi contoh ketika, terutama yang tempat duduk priority itu. Kalau kita duduk, anaknya loh Bu, itu ada untuk priority ke ibu duduk situ, nggak apa-apa lah, nggak ada orang lain. Nah itu juga akan ada permisif terhadap budaya koruptif itu tadi. Kemudian kalau terkait dengan sebagai istri, saya ini Mbak Judi, kenapa dulu memang saya sangat concern ya sama beliau juga untuk SPAK perempuan anti korupsi sebagai agen itu, karena jangan sampai kita nggak tahu tapi ternyata itu melanggar hukum, terutama untuk gratifikasi itu yang seperti apa sih? Saya melanggar wewenang itu seperti apa sih? Kalau yang korupsi suap kan sudah jelas, tetapi kalau gratifikasi sama melanggar wewenang itu kadang slippery, abu-abu ya. Sampai batas mana ini disebut gratifikasi? Soalnya dulu itu saya terlalu sakit, apapun dikasih orang itu saya nggak mau. Tetapi ternyata itu kadang juga feedbacknya negatif. Saya dianggap tidak menghargai. Misalnya makanan itu dari UMKM. Kalau UMKM selalu kita bayar. Saya mau menerima kalau saya bayar. Kalau nggak mau dibayar, saya nggak mau menerima. Tetapi misalnya kita berkunjung, tiba-tiba sudah ada makanan yang itu kalau nggak dimakan busuk. Nah, akhirnya kita konsultasi, apakah ini boleh atau tidak boleh? Boleh diserahkan kepada yang lebih membutuhkan. Misalnya kita kirimkan ke, misalnya ayam itu loh Bu, atau apa yang bisa mudah busuk, kita kasihkan ke panti asuhan atau manapun, karena pernah kejadian juga kita kembalikan ke KPK. Ini kan ada luarsanya seperti itu. Kemudian wewenang juga jangan sampai kita itu cross the line. Kadang kan karena kita sebagai istri pejabat publik, kadang orang mencoba untuk ini doang seperti ini. Dalam tanda kutip mungkin kayak KTP rese, tapi itu sebetulnya ini boleh apa enggak? Dari sisi itu saya tidak pernah mengintervensi dari sisi kebijakan. Saya kadang memang Bu, kalau kita mau konsisten kadang juga ya tantangannya berat. Karena pernah juga kejadian, ya saya kan cuma mau, masa kamu nggak mau membantu sama sekali. Ada seorang teman minta untuk dikenalkan kepada salah satu pejabat. Kemudian kamu mau minta dikenalinnya itu kenapa? Karena dia mau cuma dikenalin saja, cuma efek kedepannya ada ketika yang mengenalkan kita mungkin kan akan ada kemudahan. Saya nggak bisa kalau seperti itu. Kalau benar-benar cuma kenalan sekedar salaman setelah itu sudah nggak apa-apa. Tapi kalau buntutnya itu ada konsekuensi yang lain, saya tidak mau dalam konflik kepentingan, karena ternyata kaitannya nanti untuk memperlancar proyek atau apapun. Tapi perjuangan itu tidak mudah, karena banyak juga orang yang menganggap kita itu terlalu sakot, nggak bisa luas seperti itu. Tapi insya Allah kalau niatan kita itu adalah baik, niatan kita itu memang mentaati hukum, mentaati aturan-aturan yang ada, akhirnya lama-lama orang paham. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, dari sisi mensupport Mas Ganjar ya, saya juga selalu diskusi apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang bisa saya lakukan dan tidak boleh saya lakukan,
dan saya juga mencoba untuk saling mengingatkan. Saya mengingatkan diri sendiri, mengingatkan Mas Ganjar, mengingatkan juga Mas Ganjar juga mengingatkan saya. Kalau saya selalu mengingatkan gini, saya berasal dari keluarga yang sangat biasa. Jadi biasanya kalau Mas Ganjar, ayah kita itu sudah lebih dari cukup. Capaian ini beyond our imagination. Gak pernah kepikiran saya bisa menjadi istri seorang anggota DPR RI, menjadi istri seorang gubernur, tidak. Karena kita benar-benar berangkat dari masyarakat yang sangat sederhana. Dan niatan kita memang berumah tangga itu untuk kebaikan bersama ya, tidak hanya untuk 1-2 hari, tapi insya Allah sampai di akhirat nanti, sehingga kita saling mengingatkan. Ya, udah itu udah lebih dari cukup. Mau apa? Kalau kenal saya Muslim ya, saya sudah menjalankan haji. Itu kan kalau itu sudah kebahagiaan tertinggi buat seorang Muslim, sudah bisa haji ya, karena berarti kan kemudian yang kedua sudah punya rumah untuk tempat berlindung. Kalau mau pergi kita juga tidak kesulitan mobilitas. Jadi mau nyari apa lagi? Udah lebih dari cukup. Jadi sekarang waktu kita itu memang benar-benar digunakan untuk masyarakat, dikembalikan pada masyarakat. Kalau dari sisi kemewahan sudah tidak ada yang bisa apa ya, membahagiakan kita. Sudah levelnya itu saya sudah selesai dengan hal-hal seperti itu. Karena saya berangkat benar-benar dari keluarga yang sederhana. Saya bukan orang yang silau pada perhiasan atau barang-barang mewah, sama sekali tidak. Jadi saya berangkat ke Mas Ganjar seperti itu. Jadi setiap tindakan kita itu, tindakan saya, tindakan Mas Ganjar, tindakan alam itu punya konsekuensi terhadap keluarga. Jangan sampai karena kita salah langkah, nanti itu justru akan memperburuk keluarga kita. Dan itu pola asuh seperti itu juga mencoba kita keluarkan, karena kebetulan saya juga sering menjadi narasumber atau diminta untuk memberikan pemahaman terkait dengan pola asuh, budaya jujur, budaya terkait disiplin. Itu adalah menjadi kunci bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau anak biasa jujur di rumah, itu akan sangat mudah untuk jujur di luar. Karena ada istilahnya, kalau alam sih bilangnya ada moral dilema. Dari setiap apapun yang dilakukan itu ada moral dilema. Karena itu memang bukan apa, ada pertentangan batin. Oh, di rumah saya tidak biasa seperti ini. Oh, di rumah saya tidak diajari seperti ini. Mungkin itu Mbak Judi terlalu panjang ya. Itu sekelumit. Kalau sudah pegang kan lupa. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Atiko. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Atiko. Saya yang dengar itu rasanya sesak ya. Apa namanya? Oh, jadi mau nangis. Apa yang dilalui pastinya tidak mudah, ya. Tapi saya rasa kunci yang paling penting adalah kata lebih dari cukup. Mau cari apa lagi? Karena sekarang saatnya mengembalikan pada masyarakat, dan bahwa pendidikan nilai-nilai anti korupsi dari keluarga sebenarnya akan menghantarkan keluarga kita kepada keluarga besar Indonesia yang bebas dari korupsi. Baik, kita buka dialog lebih dahulu. Barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu buat Mbak Atiko, atau kita bisa bertanya jawab pada pagi ini. Juga untuk teman-teman di online yang bergabung dari udara, silakan kalau mau bertanya atau menyampaikan sesuatu. Barangkali ada dari sini, teman-teman? Ya, tolong sebutkan dari mana dan namanya. Oh, saya nggak nunjuk ya, langsung nyamperin aja. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Ibu Atiko, senang sekali ketemu Ibu. Nama saya Rulita Anggraini.